Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atino Rangga Prakoso, NIM 21160432. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pegadaian. Jadi, Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Gadai sendiri itu apa sih maksudnya? Gadai itu adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang, bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya seperti mobil, motor, rumah, sawah, emas, dan lain halnya, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang lain yang berpiutang. Di Indonesia, pegadaian sendiri itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada pegadaian konvensional, yang kedua ada pegadaian syariah. Yang dimaksud pegadaian konvensional adalah lembaga pemerintahan yang memberi pinjaman atas dasar hukum gadai, seperti yang tadi kita bahas, hukum gadai. Caranya masih manual. Yang dimaksud adalah biaya tarik jasa dan biaya bunga yang diberikan cukup besar. Sementara itu, pegadaian syariah adalah pegadaian yang memberi pinjaman atas dasar agama Muslim berdasarkan syariat Islam. Dasar hukum gadai menurut Pegadaian itu ada di UUD nomor 9 tahun 1969. Tercantum bahwa sifat usaha yang dilakukan Pegadaian adalah menyediakan pelayanan maksimal bagi kemanfaatan umum. Ada juga pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan syariah, memberi peluang berdirinya usaha lembaga keuangan syariah. Ada juga pada PP nomor 103 tahun 2000 yang mengatur perusahaan umum Pegadaian. Di KUH Perdata juga dibahas tentang segala sesuatu berkaitan dengan prinsip kinerja dan lainnya dari Pegadaian. Tentang sejarah Pegadaian sendiri ini sebenarnya sudah dikenal di Indonesia pada masa zaman kolonial Belanda dan pertama didirikan pada 20 Agustus tahun 1746. Tugas pokok Pegadaian adalah memberi pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan Pegadaian asal dasar materi. Lanjut ke fungsi Pegadaian. Jadi dari fungsi Pegadaian ini ada beberapa. Yang pertama, pengelola pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang cepat, mudah, dan aman. Yang kedua, mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, keuangan dalam pelatihan, dan lain halnya. Yang ketiga, menciptakan usaha yang menguntungkan baik untuk masyarakat maupun Pegadaian itu sendiri. Keempat, mengelola sebuah organisasi dan tata cara dari sebuah Pegadaian itu sendiri. Dan yang kelima, mengembangkan dan mengelola Pegadaian itu sendiri. Tujuan dari Pegadaian adalah melaksanakan program pemerintah dalam hal pembangunan nasional, yaitu dengan cara penyaluran dana kredit melalui sistem gadai, yang pastinya cukup mudah. Yang kedua, tujuan Pegadaian adalah mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Seperti contohnya pinjaman yang memberi bunga yang tinggi atau penagihan yang tidak wajar. Dan yang terakhir, menyediakan dana dengan cara yang mudah, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Kegiatan yang dilakukan Pegadaian. Jadi, ada banyak kegiatan yang dilakukan Pegadaian. Contohnya, melakukan pinjaman jangka pendek. Rata-rata dana yang diperoleh untuk pinjaman jangka pendek ini diperoleh dari perbankan. Artinya, dari bank-bank itu sendiri. Yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lain diperoleh dari hutang pada nasabah maupun pihak lainnya. Ada juga penerbitan obligasi. Dan yang terakhir, modal sendiri yang didapat dari kekayaan awal di luar dari APBN pemerintah, tapi pemerintah pun dapat memberikan modal awal dan laba ditahan. Barang yang bisa digadai di Pegadaian itu
yang jelas adalah barang yang ada harganya, ada value-nya. Contohnya yang paling jelas dari perhiasan, bisa berupa emas, perak, intan. Kalau dari barang elektronik mungkin laptop, mungkin ada HP juga, kulkas, TV. Selanjutnya dari kendaraan bermotor berupa motor, mobil juga bisa, mesin-mesin juga bisa, seperti mesin-mesin yang digunakan untuk produksi itu bisa digadaikan. Ya mungkin sekian dari saya tentang pegadaian. Semoga video ini bermanfaat, baik untuk teman-teman yang ingin melakukan pegadaian atau hanya untuk pembelajaran. Terima kasih.